Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Para pemirsa stasiun TVRI Aceh dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya puji syukur pada Allah karena hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Nuansa Iman. Tentunya kita dimana pada program ini kita akan saling sharing nih bersama tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh milenial untuk meningkatkan wawasan, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, tonton terus siaran program Nuansa Iman yang hadir setiap hari dari pukul 11 hingga pukul 12 siang nanti. Dan juga buat para anak muda nih, kaum milenial yang sedang menunggu untuk masuknya waktu sholat Jumat, bisa menikmati siaran ini melalui kanal YouTube dan juga Facebooknya TVRI Aceh Official. Luar biasa. Pemirsa, pada Nuansa Iman kali ini kita akan membahas sebuah topik atau sebuah tema yang sangat dekat nih dengan kita anak muda, yaitu bahkan menjadi rutinitas ataupun pekerjaan utama nih kita anak muda, yaitu tentang nongkrong. Kira-kira nongkrong itu berfaedah nggak ya buat kita anak muda? Yuk kita bahas lebih lanjut nih bersama bintang tamu kita yang sudah hadir di studio, namun kita sapa terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku Muhammad Nur. Apa kabarnya hari ini, Tengku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Tengku. Tengku gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Bagaimana perjalanan dari rumah tadi ke sini, Tengku? Ada macet ataupun? Mungkin tidak ada macet secara jalanan, mungkin macet secara keadaan karena sempat diperangi oleh hujan di tengah perjalanan. Oh, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah kita sampai di tempat tujuan, Tengku ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pada hari ini kita kedatangan Tengku Muhammad Nur, yaitu beliau adalah seorang pimpinan dari Dayah Al-Yamani Samalanga. Luar biasa, seorang tokoh muda sebagai pimpinan. Mudah-mudahan sudah jadi pimpinan Dayah, Tengku ya. Mudah-mudahan itu menular kepada saya, Tengku. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Tengku, pada Nuansa Iman kali ini kita tentunya bersama anak muda, milenial, para pemirsa nih yang ada di rumah. Kita bahas tentang nongkrong itu berfaedah nggak nih, Tengku? Nah, mungkin pada segmen awal kali ini kita santai-santai dulu nih, Tengku. Oke. Kita bahas ringan-ringan nih. Tentunya kita bahas tentang definisi nih, pandangan dari tokoh muda ataupun anak milenial terhadap nongkrong itu sendiri. Gimana sih, Tengku? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, senang sekali pertama alhamdulillah telah diundang pada tempat yang mulia ini. Ya. Dalam sebuah tema yang sangat luar biasa, sebuah tema juga sebuah kegiatan yang sering kita dengar bahkan sering kita lakukan, terutama juga bagi saya pribadi. Nah, kalau kita ingin membicarakan sebuah tema, nongkrong itu berfaedah enggak ya? Nah, bagi saya pribadi, semua nongkrong itu berfaedah. Berfaedah. Hanya saja berfaedah negatif ataupun berfaedah positif. Nah, untuk kita mengetahui apakah nongkrong kita itu berfaedah pada positif ataupun pada negatif, itu tergantung kepada majelis yang sedang kita buat. Oh, perkumpulannya. Nongkrong itu kan bahasa kerennya. Iya. Dulu kan orang-orang sering sebut majelis. Nah, di dalam hal tersebut tentu ada faedah yang luar biasa tentunya secara umum ya. Faedah yang pertama, di saat kita mau nongkrong terlebih dahulu, tentu kita membuat koneksi dengan teman-teman. Yuk ngumpul. Iya. It's okay, I will come. Yeah. Oke, aku datang. Nah, saat kita membangun koneksi yang pertama, itu udah terjalin satu hubungan yang sunnah, yaitu silaturahmi. Itu yang pertama. Dan di saat silaturahmi pertama terjalin, baik di era digital melalui media sosial, maka terjalinlah hubungan silaturahmi secara instan, secara langsung. Real life relation. Yeah. Nah, di saat kita bertemu, tentu saja kita melalui nongkrong. Nah, itu tema di saat kita nongkrong itu berfaedah atau enggak ya sudah kita bahas. Tetapi yang membuat negatif dan positif tersebut yaitu bukan pada tempatnya. Misalkan kita nongkrong di laut, di balai pengajian, di kafe, it's okay, it's no problem. Berarti fleksibel tuh ya kalau misalnya tempat nongkrongnya.
Jadi kepada tempat, the place is no problem. Di mana tempatnya is oke saja. Tapi jadi masalahnya pada nongkrong. Permasalahan yang kita bahas pada nongkrong berkaitan dengan apa? Positifkah? Negatifkah? Tapi bila kita melihat kaum muda sekarang, di saat mencoba membahas yang berkaitan dengan saat nongkrong, tergantung ruang lingkup keilmuannya. Contoh ringkas, di desa-desa kita sering melihat di pos jaga, bahkan seolah-olah menjadi rutinitas wajib bagi orang yang masih pedalaman kumpul di pos jaga. Nah itu kan juga nongkrong, tapi pembahasannya berfaedah enggak? Tergantung siapa yang duduk di pos jaga. Kalau yang duduk petani, pembahasannya tentang Seputar petani. seputar petani. Kalau yang duduk sekarang kaum muda yang gemar dengan game, pembahasannya dengan game. Kalau duduk seperti kita nongkrong ini, pembahasan tentang nongkrong. Inilah nongkrong yang membahas tentang nongkrong. Berarti kita udah masuk nongkrong nih, Tunggu. Tergantung dari pembahasannya. Nah, Tunggu, berarti nongkrong itu sebenarnya ada dua sisi berarti itu ya, kalau kita lihat secara umum. Dan jika kita bahas nongkrong, berarti kita tidak jauh dari pembahasan tentang gaya hidup nih, lifestyle anak muda. Misal kita lihat pada zaman era milenial atau 4.0 kita sebut ini, tentunya apakah kita khususnya nih anak-anak muda kita di Aceh sudah mengikuti lifestyle-nya Barat ataupun gimana sih Tunggu, gimana budaya nongkrongnya yang sebenarnya sudah hadir bahkan dari zaman jauh-jauh hari. Namun jika kita lihat saat ini, apakah kita mengikuti budaya luar terhadap nongkrongnya atau enggak nih Tunggu? Atau cuman memang kita ikut arus saja gitu Tunggu? Nah, kalau ada yang bertanya, nongkrong ini sebenarnya style siapa sih? Iya. Sehingga sudah menjamur bagi kaum muda kita, nggak nongkrong, nggak punya teman. Iya. Nggak nongkrong, nggak gaul. Nggak nongkrong, nggak masuk kawan. Nah, sebenarnya ini budaya siapa? Tetapi kalau kita lihat, setiap nongkrong diidentik dengan istilah ngopi. Iya. Nongkrong mungkin bagi kaum muda. Kaum yang lebih dewasa menyebutnya ngopi. Nah, kalau kita membuat sebuah definisi nongkrong itu sama dengan adalah ngopi, budidaya ngopi pertama itu sebuah majelis yang luar biasa. Kenapa tidak? Kopi ditemukan pada abad ke-8 Hijriah. Ke-8 Hijriah. Yang menemukannya yaitu Imam Abu Hasan Al-Sazili. Beliau yang menemukan kopi di negeri Yaman ataupun disebut dengan kahwahbun. Kemudian kepada salah satu marga daripada Al-Attas, beliau mencoba untuk meminum kopi-kopi tersebut. Sehingga beliau menjadi pencetus pertama majelis kahwah, majelis kopi. Nah dulu mereka membuat itu majelis kopi tidak seperti sekarang mungkin ya. Karena dari dasar makna kopi sendiri kan bahasa Arab kahwah. Kaf, ha, dan waw. Huruf dasarnya. Filosofi per huruf pun mempunyai makna. Jadi setiap mereka minum kopi itu, kaf yang dimaksud pertama itu pada kalimat kahwah kopi yaitu utun. Artinya jadi makanan pokok. Makanya dulu orang yang sering minum kopi, tapi kopi asli ya, kopi asli terasa kenyang. Bisa mengganti makanan pokok. Tapi sekarang diganti menjadi makanan ringan, yaitu penuh dengan angin. Banyak minum kopi sama dengan banyak mengumpulkan angin. Asam lambung menjadi semakin parah. Nah, yang kedua, kaf tersebut juga identik dengan istilah kudusun, artinya suci. Karena di Yaman itu para penikmat kopi umumnya para wali. Para wali penikmat kopi. Tapi kalau kita lihat di negeri kita yang tercinta ini, penikmat kopi, orang alim juga iya, orang bangsa juga nggak kurang minum ngopi, anak muda yang main game juga ngopi. Di segala aspek. Segala aspek juga ngopi, walaupun pesannya nggak kopi, tapi namanya juga ngopi. Ya. Walaupun pesannya sanger. Gitu. Sanger. Itu dari awalan kalimat kahwah dari ka. Kemudian ha juga bermakna salah satunya hidayah. Banyak orang yang minum kopi yang mendapat hidayah.
Lo apa hubungannya kopi dengan hidayah? Iya, benar. Bukankah hidayah itu urusan yang berkaitan dengan Tuhan? Benar, benar. Apa kaitannya dengan kopi? Nah, di saat kita mencoba melihat keterikatan kita dengan para wali, membuat kita terarah menjadi, dia menjadi teladan bagi kita. Kita tidak bisa bermain bola, tapi karena kita dekat dengan orang yang pintar bermain bola atau pelatih, walaupun kita tidak bisa bermain bola, tapi mahabbah kecintaan kita untuk jadi pemain bola pasti ada. Lambat laun bisa gitu. Begitu juga dengan orang yang suka kopi. Karena kopi dulunya peminum yaitu para wali, para ahli sufi, tentu kita untuk jadi majelis kopi harus bersama para wali. Sehingga memberikan hidayah kepada kita. Itu yang pertama. Dan hal yang kedua juga bisa bermakna yaitu hiyam. Makna dari hiyam yaitu berjaga malam. Makanya orang minum kopi, kenapa orang peminum kopi tidak bisa tidur? Iya, iya. Dari matanya sipit menjadi lebar. Nah, dikarenakan salah satu dari namanya kopi pun kahwah itu sudah mengandung makna hiyam yaitu berjaga. Nah, sekarang kita tanya ulang, mengapa para ulama-ulama sufi dan ahli-ahli tasawuf, para wali suka dengan kopi? Salah satunya hiyam, yaitu membuat mereka terjaga. Di saat mereka mencoba beribadah dari wudu isya, dengan wudu isya tersebut bisa mereka gunakan menjadi wudu salat subuh. Masya Allah. Bagaimana? Tentu mereka akan ngantuk. Iya. Kedinginan negeri Yaman. Tetapi karena efek kopi tersebut membuat mereka mata menjadi terbuka sehingga peribadatan mereka itu jadi lebih luasa tanpa diawasi oleh rasa-rasa ngantuk mereka. Nah, yang terakhir yaitu huruf waw. Waw itu juga bermakna dengan wudun. Mana wudun itu cinta. Maka kopi juga identik dengan istilah kata cinta. Kata keakraban, kata keramahan. Buktinya di saat kita bertemu kawan, yuk ngopi. Tanda apa sih ngopi? Datang tamu, tolong buatkan kopi. Walaupun yang dibuat sama istri teh. Iya. Tapi namanya juga ngopi. Itu bermaksud bahwa ngopi itu sebagai sebuah simbolis menunjukkan bahwa keramahan, kecintaan, dan kesayangan kita kepada seseorang. Nah, jadi alhasil dari kupasan tersebut menunjukkan bahwa asal usul kopi sendiri adalah sebuah majelis yang lingkungan tersebut bagi para ahli ilmu, ahli sufi dan aulia. Namun sayangnya sekarang digiring oleh sebahagian orang-orang yang kurang ilmu pengetahuannya menjadi nongkrong yang kadang-kadang faedahnya lebih kepada negatif. Iya, luar biasa, Masya Allah sekali Tunggu ya. Tunggu Muhammad Nur penjelasannya sangat islami, wawasannya juga luas sekali secara global ya. Dan pemirsa bisa dicatat itu filosofi dari kopi ya, dari kohwah, luar biasa. Nah Tunggu masih seputar tentang kopi nih. Ada juga nongkrong, masih dengan nongkrong kita temukan di lapangan, kita masih bahas tentang kaum milenial, anak-anak muda. Bahkan bisa kita lihat nih, khususnya bilanglah di kota Banda Aceh, kita lihat bahwa kebanyakan, bukan di kota Banda Aceh saja, bahkan di Provinsi Aceh. Kita lihat bahwa hampir 70% yang mengisi apakah itu kafe atau warung kopi adalah anak muda. Sehingga mereka kekurangan waktu untuk keluarga. Nah ini bagaimana Tunggu tanggapannya gitu? Mudah saja sebenarnya. Tinggal mereka bawa keluarga untuk di warung kopi. Selesai. Sesimpel itu. Selesai. Ya. Jadi jangan salahkan tempatnya. Jangan salahkan tempatnya. Jangan salahkan tempatnya. Kalau misalkan pemuda keluar dari rumah ke kedai kopi, menghilangkan waktu bersama keluarga. Sekarang kan banyak kafe-kafe yang dibuat khusus untuk satu keluarga. Untuk keluarga, iya. Bahkan satu ruangan, satu keluarga. Hadir konsep-konsep baru Tunggu ya. Jadi kekeluargaan tidak menghalang orang untuk tetap menyantap kopi bersama sahabat dan keluarga. Iya, nah, tapi emang iya juga terjadi. Seperti Tunggu Edil bilang, bahwa banyak pemuda yang malu membawa orang tua atau keluarganya ke kedai kopi. Iya. Mungkin akibat perjian mereka dengan orang yang ada di kedai kopi tidak searah, tidak sepemikiran dengan orang tua mereka. Salah satunya banyak sekarang, yuk kita tekwar di warung bla 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 bla. Ya. Ataupun yuk kita ngegaming bareng di tempat bla 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 bla. Nah, persoalan demikian memang sedikit meringkas waktu bersama keluarga. Iya. Namun mereka memotong persahabatan tapi juga menciptakan persahabatan yang baru. Seperti positifnya game online. Walaupun hanya satu sedikit.
Dengan adanya game online, sebahagian anak-anak yang suka sama game, mereka terpengaruh untuk mempelajari bahasa Inggris. Karena bahasa dalam game itu kadang-kadang kan tinggi. War. Apa itu war? Apa singkatan dari warna? Tapi ternyata kan mereka kan mulai apa nih war? Oh ternyata perang. Mulai menambah kosakata baru ya. Jadi mereka bisa mendapat ilmu juga dari game, ilmu bahasa Inggris. Fire. Dulu kan kita mendengar fire itu kan dari tembakan atom. Bahkan kita dulu pernah suka membeli satu tembakan listrik itu fire. Tapi kita nggak tahu apa maksudnya karena di tembakan kecil itu tidak keluar api. Sehingga kita tidak mengetahui bahwa fire itu api. Tapi dengan berkat teknologi gaming, saat dikatakan fire, shup, keluar api. Jadi mereka tahu, oh fire itu api. Nah itu positifnya. Dan juga kan kalau game tanpa kecanduan kan juga bisa merangsang otak untuk lebih kreatif. Benar. Dan juga bisa sebagai olahraga tangan. Tetapi yang disayangkan, kecanduan game tersebut membuat mereka lalai terhadap hal yang lebih penting. Game itu secara sederhana global penting. Olahraga tangan, olahraga pikiran, juga olahraga wawasan kita, dan juga di situ kan juga ada silaturahmi. Kadang-kadang yang main game itu kadang-kadang orang barat. Kita yang bisa bahasa Indonesia akhirnya bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba bisa accent British. Wow sekali itu kan. Masya Allah sekali. Berhasil lulus gara-gara main game jadi sarjana bahasa Inggris. Nah begitu juga dengan di kedai kopi tadi. Juga memutus sebagian silaturahmi, juga menciptakan silaturahmi yang lain di kedai kopi. Nah mungkin demikian untuk hal yang sedemikian. Iya, ini luar biasa sekali. Memang terkadang dari di balik sisi negatifnya banyak manfaatnya tentu ya. Namun tentu jika bisa kita lihat masih di seputar juga warung kopi. Ini bagaimana jika kita bahas dari segi akhwat nih. Tentu di warung kopi itu, apakah tempat nongkrong itu kan kita bercampur nih, apakah pria atau wanita. Nah, ini dari segi ini bagaimana kita menanggapi untuk supaya tidak dalam nongkrong itu tidak bercampurnya antara pria dan wanita, atau bagaimana sih untuk kita menyikapi hal ini? Sebenarnya mudah saja sih. Agama tidak pernah melarang secara garis besar untuk wanita dan lelaki bercampur. Bahkan dianjurkan. Buktinya menikah. Iya. Menikah kan bercampurnya lelaki dan perempuan. Jadi agama hanya memberi batasan bagi mereka yang bercampur tanpa hubungan status secara syariah agama Islam. Kalau mereka ingin bercampur silahkan, poligami yang banyak keturunan, banyak. Silahkan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi kaum muda sekarang menggunakan item-item tersebut sebagai hal-hal yang lebih negatif. Misalkan dengan wanita yang bukan mahramnya, bercampur, berkhalwat. Itu yang dilarang dalam agama. Tetapi itu bisa juga diantisipasi dengan hal yang mudah. Maksudnya begini, kita tidak akan membuat intervensi kepada pihak kafe ataupun kedai kopi, tidak. Nah, itu kembali kepada individual kita sendiri. Kalau kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahwa kita antara dia mempunyai hubungan yang mahram, is okay kita bawa. Tapi bila kita tidak mempunyai hubungan dengannya, itu kan hubungan agama kita, spiritualitas kita dengan Tuhan dan dengan aturan agama. Di saat kita, misalkan, negara kita tidak melarang kita berkumpul. Tidak. Hanya agama melarang berkumpul, itu pun berkumpul yang bisa mendatangkan syahwat. Kalau misalkan kita berkumpul dalam sebuah pelajaran tanpa syahwat, juga seperti sekarang, social distancing, is okay, nggak apa-apa. Nah, jadi percampuran antara adukan wanita dan perempuan itu yang dilarang dalam agama adalah pencampuran yang sudah punya aturan-aturan yang tersendiri. Tetapi emang iya, sekarang ada juga banyak kafe yang unik. Uniknya begini, mungkin di Aceh belum tersebar, tapi di kota-kota besar, is okay. Di kota besar, misalkan di kafe-kafe itu rata-rata wanita semua. Ramai wanita. Wanita semua. Itu mungkin namanya bukan nongkrong, tapi nongkong. Apa itu nongkong? Nong perempuan, kong tok tok, berarti perempuan tok tok kalau bahasa Aceh. Bukan nongkrong, tapi nongkong, perempuan saja.
Baik, Tengku, ini luar biasa ya nongkrong ya. Ya, pemirsa, tadi luar biasa sudah kita bahas secara gamblang ya, bagaimana pemahaman tentang nongkrong itu sendiri. Dan juga nongkrong ini memang memiliki manfaat-manfaat tersendiri ataupun bisa kita lihat dari dua sisi. Tentunya ada yang berfaedah ataupun yang tidak berfaedah. Dan juga dari nongkrong ini sendiri bagaimana kita terdapat nilai-nilai yang lainnya, yaitu nilai-nilai silaturahmi yang sudah dibahas oleh Tengku Muhammad Nur tadi. Begitu luar biasa kita bisa membangun koneksi, bahkan dari nongkrong itu sendiri kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru nih. Apalagi anak-anak muda selama ini yang asik gaming, baik itu di warung kopi maupun di kafe, ini menambah wawasan baru, khususnya pelajaran-pelajaran bahasa Inggris. Baik, luar biasa kita kembali lagi bersama Tengku Muhammad Nur dengan pembahasan tema nongkrong, yaitu tadi Tengku kita masih membahas tentang nongkrong, yaitu nongkrong tadi Tengku ya. Mungkin bisa dilanjutkan Tengku, tadi bagaimana sih arti kata nongkrong itu sendiri? Itu kalau bahasa Aceh sering disebut peantuk kata. Nah, Memplesetkan kata. jadi kan nongkrong, artinya kan ngumpul bahasa lainnya. Tapi kalau nongkrong, bahasa Aceh kali nong artinya kan perempuan. Kong itu tok saya saja, perempuan saja. Nah, kalau di kafe di luar Aceh kan kebanyakan kafe itu kadang-kadang kan kebanyakannya perempuan. Karena kan kalau lelaki nongkrong, tetapi mereka itu nongkrongnya pada hal yang lebih mereka sukai. Benar. Tapi kalau wanita kan lain. Wanita kan nongkrong emang benar-benar nongkrong untuk bersilaturahmi. Apakah di situ membahas tentang politik, kerja, bisnis, pengalaman, terserah mereka. Nah, jadi dari itu pula sebagian nongkrong juga disayangkan pula. Artinya begini, di saat kita jauh kita membuat komunikasi yang begitu dekat, bahkan kita buat grup nongkrong. Nongkrong secara online. Daring gitu ya. Daring. Nah, di saat kita berkumpul nongkrong dari online, waktu offline-nya jadi terpisah. Jadi sibuk sama gadget masing-masing. Jadi sibuk sama gadgetnya masing-masing. Makanya kan ada pepatah ahli hikmah mengatakan, ba'idun indal qarib, qaribun indal ba'id. Kita di dunia pada satu masa akan ada masa kita akan dekat di saat kita jauh, dan kita akan jauh di saat kita dekat. Mungkin inilah masa era yang sedang kita alami dari kalimat tersebut. Kita jauh, sekarang membangun koneksi dengan media, video call dan sebagainya. Walaupun kita unik juga maksudnya. Dulu kita bisa berkomunikasi dengan surat dari merpati. Kemudian berubah menjadi SMS. Itu natural sekali itu. Kemudian berubah menjadi pesan suara. Kemudian berubah menjadi ada gambaran video. Mungkin dari kita perbedaan nongkrong online dengan nongkrong offline mungkin hanya satu perbedaannya. Menurut saya pribadi sih. Suara sudah bisa dihantarkan. Gambar sudah bisa dihantarkan. Mungkin hanya satu yang belum bisa dihantarkan, yaitu bau. Misalkan kita lagi nongkrong online, trup ada suara kentut ataupun suara durian. Nah, kan secara online kan tidak bisa terhantarkan. Mungkin ini juga bisa jadi PR bagi anak-anak yang membedah HP, telepon atau aplikasi, buat satu aplikasi yang bisa menghantarkan bau juga supaya nongkrong online kita itu jadi lebih nampak real. Jadi kalau suara nampak beda suara kentut sama suara bocor ban Honda. Karena ada baunya. Benar. Nanti bisa apakah diakali untuk di smartphone-nya ataupun apa. Ini untuk inovatif ya untuk anak-anak muda pastinya. Nah, Tengku kita bahas lebih dalam nih seputar tentang nongkrong. Namun kita berpindah sedikit mungkin ke ranah Islam. Nah, bagaimana sih kita mungkin melihat flashback nih ke sejarah anak-anak muda pada zaman Rasul maupun sebelum Rasul, bahkan setelah Rasul. Bagaimana sih kebiasaan nongkrong para pemuda zaman dulu jika kita lihat perbandingannya dengan zaman sekarang? Nah, oke. Ini menarik sebenarnya. Apakah budaya Islam pemuda dulu dengan pemuda sekarang itu punya kesamaan ataupun jauh panggang dari api ya? Dulu di saat para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, beliau hampir tiap hari ada nongkrong bersama sahabat. Mengapa beliau nongkrong?
beliau menyampaikan hari ini ada hadis berkaitan dengan bla 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 bla. Sahabat menghafal, mencatat, menulis di suhuf-suhuf. Nah, begitu juga dengan pemuda-pemuda dulunya. Iya. Bahkan kan pemuda yang pertama masuk Islam kan Sayyidina Ali. Iya, benar. Kalau kita pikir apa yang menyebabkan Sayyidina Ali bisa masuk menjadi pemuda pertama yang masuk Islam? Mungkin Iya, iya. salah satunya itu perasaan dan rasa keingintahuannya terhadap apa itu agama. Sehingga beliau mendekati ya Rasulullah. Apa itu agama? Nongkronglah mereka. Nongkrong. Bahasa kerennya. Bahasa dulu kan bermusyawarah, Iya. sharing. Nah, kalau bahasa sekarang, nongkrong Rasulullah bersama Sayyidina Ali membahas tentang agama. Sehingga alhasil apa? Positif, Sayyidina Ali pun masuk Islam. Begitu juga dengan Abu Bakar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga dengan Siti Khadijah. Nah, jadi demikian membuat kita sebuah perbandingan di mana masa Rasulullah sering nongkrong, Iya. tetapi isi kandungan pembicaraan daripada nongkrong tersebut seputar agama, seputar akhlak, seputar wawasan. Nah, kalau kita ingin mengikuti sunnah tersebut mudah saja. Kita tugaskan, misalkan ada satu pesantren punya guru melebihi kapasitas. Misalkan Dayah saya misalkan. Iya. Punya dewan guru sebanyak 200 orang. Nah, kemudian kita hanya punya balai pengajian sekitar 100. 100-nya lagi guru tidak mengajar. Iya. Nah, langsung kita serbukan untuk masuk ke kedai-kedai kopi, syiarkan seperti sebagaimana Rasulullah syiarkan agama. Caranya mudah. Jangan langsung meminta, yuk ngajar agama. Itu udah kolot. Agama tidak mengajarkan sedemikian parahnya. Kan kita mudah. Saya pribadi cukup sering masuk dalam kaum muda untuk mendakwah seperti hal demikian. Iya. Salah satunya cara saya pribadi membuat mereka penasaran. Misalkan mereka lagi duduk main game, pertama saya juga akan ikut meminta untuk main game bersama mereka. Membaur tunggu ya. Membaur terlebih dahulu. Kemudian kan kita nggak bisa main game, akan diajari kan. Dengan diajari kita bisa benar. komunikasi. Setelah kita diajari kan kita bisa mengatakan terima kasih atas ilmunya untuk cara bermain game. Sekarang saya akan membalas juga dengan ilmu. Ilmu saya balas juga dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu kifayah. Ilmu farduin untukmu supaya ibadatmu sah. Nah, kan mereka tanya, apa itu farduin? Buat mereka penasaran terhadap agama. Sehingga mereka akan bertanya. Kan agama itu kan kadang-kadang kalau dilihat dari mereka kan unik. Iya. Bahkan pengalaman saya pribadi waktu di Jawa, pengertian agama pun mereka tidak tahu. Waktu itu agamamu apa? Islam. Mereka tahu agama Islam, 6 agama mereka tahu. Tapi definisi daripada agama mereka tidak tahu. Apakah agama sebagai pelengkap identitas mereka di kartu ataupun melekat pada keimanan mereka. Hanya sebatas tahu saja ya, tidak meresapi ya. Bahkan kadang tahu pun enggak bagaimana meresapi. Terkadang sampai seperti itu ya. Sama halnya seperti kita mendengar hal-hal yang belum pernah kita rasakan. Iya. Kita mendengar sering tapi enggak tahu apa itu. Iya. Sama seperti kita dengar waktu kecil hantu kojet. Kita diiming-imingkan waktu enggak bisa tidur, hayu nyenah hantu kojet. Iya. Unti icok oleh hantu kojet. Kita kan bisa membayangkan apa itu hantu kojet. Bagaimana bentuknya. Sampai sekarang itu masih menjadi mitos bagi kita. Begitu juga dengan mereka waktu mereka mendengar agama. Pendengaran itu sudah tidak asing di pendengaran mereka. Tapi pemahaman tentang agama itu sendiri itu masih sangat minim terhadap mereka. Oke. Baik, luar biasa Tunggu, memang banyak hal menarik memang terkait sejarah ya, apalagi anak muda sejarah seperti yang Tunggu sebutkan tadi, yaitu Sayyidina Ali luar biasa sering nongkrong bareng Rasulullah, sudah ikut masuk Islam. Ya, sudah masuk Ini Islam. juga bisa menjadi panutan bagi kita bersama. Tunggu, misalnya kita lihat nih tokoh anak muda, salah satunya Ustadz yang sangat fenomenal bersama kita, yaitu guru kita Ustadz Hanan Attaqi. Beliau yang selalu meramaikan, khususnya mengajak anak-anak muda nih untuk ke masjid. Nah, jika kita flashback kembali kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana peran masjid nih? Peran masjid, khususnya remaja-remaja masjid Tunggu, yang khususnya pagi di daerah kota Banda Aceh dan sekitarnya, bagaimana kita memfungsikan masjid itu sebagai tempat nongkrong?
bisa kita lihat bersama bahwa tempat masjid bukan hanya tempat ibadah sebenarnya. Pada zaman Rasulullah bahkan masjid merupakan tempat untuk beliau membangun kota Madinah, di mana beliau tempat pemerintahan segala macamnya. Nah, jika dilihat dari segi itu, bagaimana nih Tungku untuk kita melihat masjid-masjid daerah kita sekarang ini? Mungkin sebelum kita mengobati sebuah penyakit, kita terlebih dahulu meracik obatnya dulu. Iya. Nah, di saat remaja masjid, pemuda tidak aktif dalam masjid tersebut, mungkin remaja masjidnya umur 50 tahun, 60 tahun. Itu juga menjadi penyebab. Remaja masjid, tapi umurnya 40 ke atas. Bagaimana bisa mengundang para remaja yang lainnya? Mungkin itu salah satu faktor. Itu bisa kita sebut remaja yang dewasa atau remaja yang sudah berusia. Itu mungkin penuaan remaja. Remaja. Nah, mungkin salah satu caranya, yang pertama remaja masjid yang dipilih adalah memang betul-betul seorang remaja, kemudian yang bisa merangkul. Iya. Kadang-kadang kan mereka terfikir, kalau kita membangun nongkrong di masjid, nanti takutnya berdosa. Iya. Nah, nongkrong yang berdosa di masjid, nongkrong yang tidak berkaitan dengan agama. Misalkan kita buat nongkrong di masjid, tapi nongkrong itu seputar agama, seputar wawasan yang berkaitan dengan agama, fardu'in dan sebagainya, itu tidak pernah dilarang dalam agama, bahkan sangat dianjurkan. Dan juga dapat pahala itikaf, Masya Allah. sembari belajar dan nongkrong. Nah, dari hal itu pula, untuk kita membuat nongkrong, saya punya ide sih, kalau misalkan masjid mau terapkan. Nah, Tunggu, ini asik sekali nih untuk ide dari yang bisa diterapkan di masjid. Masih bersama bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini, luar biasa, Tungku Muhammad Nur, yang masih muda dan juga luar biasa, wawasan Islamnya luar biasa. Baik, Tungku Muhammad Nur, kita masih melanjutkan topik yang tadi kita bahas, sangat asik, yaitu tentang ide-ide tadi, Tungku. Mungkin bisa dilanjutkan, Tungku, ide-ide yang menarik untuk anak-anak muda tadi. Nah, untuk merekrut anak muda kembali kepada masjid, jangan kebanyakan di warung kafe, kita melihat apa yang membuat mereka nyaman di warung kopi. Mungkin yang pertama gara-gara sinyal wifi-nya kuat, Sinyal wifi-nya, Tunggu. minumannya tersedia dengan pelayanan yang luar biasa, dan cas wifi, cas colokan HP cagernya pun mungkin banyak tersedia. Nah, dengan demikian mungkin kita juga bisa membuat satu wifi di masjid. Buat wifi di masjid, kemudian ubah cara penggunaan gadget mereka. Tentunya sedikit demi sedikit. Misalkan kita ajarkan mereka, setelah punya wifi kita gratiskan, minuman gratiskan, tapi dengan catatan wifi yang mereka gunakan, gadget yang mereka gunakan menjadi wasitah ataupun perantara untuk media dakwah terhadap kemaslahatan masjid tersebut. Misalkan kita kan sekarang kan masjid juga punya YouTube. Iya. Ya. Bahkan kalau misalkan mereka kan jangan dibilang juga nanti panitia masjid jadi YouTuber. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang unik sih. Bisa juga. Misalkan kan mereka punya konten. Misalkan hari ini hari Jumat. Mereka tegakkan kamera yang standby, yang khusus dilakukan untuk khatib. Kan punya konten. Otomatis setiap Jumat mereka punya konten. Belum lagi dengan punya imam yang punya suaranya merdu. Kan juga menjadi konten. Dan remaja masjidnya jadi admin YouTube tersebut. Iya. Dan bahkan mereka kan juga bisa membuat sebuah seperti media TikTok kayak gitu. Emang kedengarannya sih, loh, kok agama dengan TikTok? Iya, benar. Seolah-olah orang mengklaim TikTok itu sesuatu alat senjata yang mesti digunakan oleh perampok untuk kejahatan. Iya. Seolah negatif aja. Negatif saja. Makanya saya pribadi juga punya TikTok, bisa dicek nama TikToknya Abia El Yamani. Sekalian promosi ya. Luar biasa. Pemirsa bisa di search. Nah, kenapa demikian? Kan kadang-kadang orang berpikir, loh, kok Ustadz punya TikTok? Karena kan kita juga membaca statistik. Ini berapa tahun kemudian TikTok akan membumi dan akan menjadi sebuah air bah yang tidak bisa dibendung. Kalau kita tidak membuat aliran-aliran sungai kecil yang lebih positif, yang bisa mengalir
air tersebut kepada hal yang lebih bermanfaat, tidak menjadi bumerang bagi petani. Begitu juga dengan demikian, masjid juga bisa membuat TikTok. Jangan hanya saja nggak suka gelai, sehingga itu jadi kosabah style bagi pemuda yang nongkrong. Seperti juga saya bukan penikmat TikTok sih, cuman kebetulan lewat jadi terhafal karena sering lewatnya. Jadi keluar di FYP-nya tuh gue. Kan sering kita dengar bahasa-bahasa yang digunakan oleh kaum muda sekarang berasal dari TikTok. Iya. Nah, lo omongin gue bodoh amat. Lo bodoh kok senang, bodoh kok bangga. Nah, dari itu juga kalau misalkan memanfaatkan digital untuk para remaja buat ranah mereka, mungkin salah satu penyebab mereka jauh dari masjid, mereka berpikir, saya pemuda, gak punya skill menjadi khatib, gak punya suara bagus menjadi imam, minder jadi tidak punya pengalaman menjadi muazzin, tidak punya bakat membersih menjadi bilal, juga tidak punya bakat apapun yang berkaitan dengan masjid. Coba rangkul mereka. Masjid ini bukan sesuatu yang eksklusif, seolah-olah kamu harus punya latar belakang agama yang bagus untuk menjadi remaja masjid. Tidak, bro. Iya, benar. Nah, kan bagi mereka itu juga kan kita harus rangkul. Kamu bisa apa? Editing video. Oke. Kamu bisa apa? Suka buat nge-vlog. Oke. Buat vlog bagaimana tempat MCK kita supaya menjadi teladan bagi masjid-masjid yang masih menggunakannya. Begitu juga dengan lahan masjid. Kita promosi. Kita mengundang orang supaya orang penasaran. Bagaimana sih masjid yang kita ini menjadi banyak orang? Benar. Sehingga banyak orang yang beribadah. Kan mudah. Buat video masjid, betapa indahnya masjid. Imamnya bagaimana suaranya. Khatibnya lulusan bagaimana harus disertifikasi. Kenyamanan beribadah di dalamnya. Kenyamanan waktu wudhu, WC, kecukupan air dan sebagainya. Jadi saat orang membuka di TikTok, di Facebook secara lewat, mereka melihat, oh di Banda Aceh punya masjid bersih kayak gini, layanan kayak gini, parkirnya mudah. Nah, waktu kita memang lempu, singgahlah kita. Bermanfaat bagi siapa? Benar. Orang yang wakaf masjid tersebut punya manfaat. Orang yang bersih juga ada manfaat. Imamnya pun punya manfaat. Siapa tahu kan ada makmum yang punya hubungan dengan siaran-siaran channel YouTube yang lebih maju, ditarik kan, oh ini imam masjid, ini mantap. Yuk, konten sekali di YouTube. Nah, ini sebagai hadiah ataupun uang saku sebagai hadiah dari kami. Kan juga meningkatkan ekonomi dan kualitas skill mereka. Nah, saran bagi para remaja masjid, rangkul kualitas skill yang ada mereka. Jangan zalimi mereka dengan hanya kata-kata mereka tidak punya agama, jauhlah kalian. Tapi tidak, sungguh karena mereka jauh dari agama, kita rangkul. Sekarang kan berbeda, sama halnya seperti kita kaum muda yang punya basic agama, kita bergaul hanya sama tungku-tungku yang punya agama. Benar. Tapi orang-orang yang bodoh, yang tidak punya wawasan bergaul dengan sesamanya. Kenapa kita tidak merubah, menciptakan kawin silang? Kita merangkul mereka, dan mereka juga tidak jauh, tidak fobia dengan kita. Benar. Mungkin salah satu penyebab nongkrong mereka di masjid tidak mau, ya seperti demikian. Mereka mengingat, oh imam, bajunya gagah, jubah, pakaiannya bagus, badannya tegap, oh kayak gitu. Jadi timbulnya minder tuh ya. Iya, minder. Jangankan menjadi remaja masjid, sakit perut, berak pun lihat panitia masjid ada enggak, baru berani. Saking mindernya. Seolah-olah mereka takut untuk berak atau pembuangan hajat di masjid tersebut harus punya basic agama seolah-olah. Nah, padahal kan kemaslahatan masjid sangat umum digunakan. Nah, bahkan kan orang-orang non-muslim pun bisa menggunakan kemaslahatan masjid. Apalagi kita yang masih muslim hanya saja jarang ke masjid. Baik, luar biasa ini Tungku, ini bisa menjadi, ini istilahnya kita bisa branding ya. Khususnya para remaja masjid bisa menjadi inovasi untuk membranding masjid-masjid. Dari penyediaan tadi wifi untuk apalagi papan-papan informasi untuk imamnya, luar biasa ya. Ini bisa menjadi inovasi yang luar biasa untuk para anak muda. Baik, Tengku, ini masih di sekitaran masjid. Ini bagaimana jika hadirnya nih program-program untuk anak muda? Karena bisa kita lihat sekarang masjid-masjid sudah banyak ada serambinya nih. Apalagi Aceh adalah Serambi Mekah. Serambi Mekah. Luar biasa ya. Karena bahkan serambi ini bisa dimanfaatkan untuk
hadirnya program-program apakah itu media dakwah, kelas inspirasi. Nah, kalau ini bagaimana Tengku untuk menginisiasi supaya hadirnya nih anak-anak muda untuk menciptakan program-program baru di masjid? Ajak mereka menjadi narasumber. Terserah. Misalkan ada kaum muda, mereka lebih narasumbernya kepada apa? Misalkan penggunaan arah media. Kan kebanyakan dari pemuda tahu ini bagaimana kita membuat channel YouTube yang lebih maju. Bagaimana kita membuat konten TikTok yang lebih maju. Kan banyak kaum muda kita yang konten kreator. Iya. Itu kan bisa dikawinkan. Misalkan imam masjid mengatakan, ada sebuah kisah dulu Abu Nawas kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kaum muda ini kan bisa berkumpul. Iya. Yuk kita buat sebuah analogika sejarah Abu Nawas menjadi kisah nyata, menjadi sebuah video. Itu kan juga bisa mendakwahkan. Orang kan bisa melihat, oh kaum muda remaja masjid di sini ternyata membuat sebuah video yang sangat berfaedah. Sekarang kita merasa malu sebenarnya. Banyak video-video motivasi dari orang-orang Melayu, dari orang-orang Malaysia, Iya. bagi orang-orang Cina. Positif Benar, benar. dari video mereka. Nah, sedangkan kita yang punya kapabilitas tentang hal itu, punya skill, masih merasa minder. Baik, Tengku, luar biasa. Ini masih asik sekali kita bahas tentang ide-ide dari tadi konten kreator ataupun ide-ide video tadi. Namun luar biasa pembahasan bersama Tengku Muhammad Nur, dan kita akan melanjutkan lagi bagaimana sih tadi program-program yang luar biasa yang telah dicetuskan oleh Tengku Muhammad Nur dan juga bisa menjadi inspirasi nih untuk anak muda. Mungkin bisa kita lanjut lagi Tengku Muhammad Nur untuk tadi dari segi program yang bisa dilakukan di serambi-serambi masjid. Nah, ini untuk inovasi untuk anak muda, anak-anak remaja masjid nih di kota-kota Banda Aceh maupun sekitarnya. Dan untuk melanjutkan, serambi seperti tempat parkir yang digunakan mungkin yang begitu luas yang digunakan hanya mungkin pada hari Jumat. Iya. Pada hari-hari yang lain kosong. Iya. Coba gunakan tempat tersebut karena di luar masjid kepada ranah lebih pada pemuda. Misalkan kan ada juga beberapa pemuda yang mempunyai jiwa kaligrafi, jiwa melukis. Coba kita rangkul kita buat divisi-divisi. Misalkan yang muda ini dia lebih pandai melukis. Coba kita rangkul anak-anak yang masih SD, SMP untuk dalam 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali kita buat belajar melukis dari sang pemuda tersebut. Kita bilang kepada para pemuda, dan saya pribadi juga sering menasihati kepada para pemuda, kalian para pemuda yang punya skill yang berbeda, nanti Allah tidak akan menanyakan kenapa kamu tidak salat sunnah, kenapa kamu tidak salat tarawih sampai habis, karena memang kekuatanmu bukan pada itu. Apa skill dan kelebihan yang Allah berikan kepadamu? Contohnya, kamu punya skill sebagai content creator, itu yang dipertanyakan di hadapan Allah. Content creator, kelebihan yang kamu miliki, kenapa tidak kamu berikan sedikit kepada agama? Begitu juga dengan skill kita melukis, juga akan dipertanyakan pada ranah kelebihan kita. Nah, prinsipnya sekarang, coba kita masuki ranah pemuda dan mengatakan bahwa doktrin kepada mereka, apapun skill yang kita punya, coba gunakan kepada agama. Nah, di saat yang hal demikian serupa saya jelaskan pada pemuda, mereka juga bertanya, Tungku sekilo hanya main game. Apa yang Jitlung lakukan untuk masjid? Lebih kurang saya pemain game, kelebihan saya hanya pada gaming. Iya. Apa manfaat gaming saya untuk sebagai peran saya sebagai remaja masjid? Nah, kita juga bisa mengatakan kepada mereka, nah, kamu punya jiwa gaming, buat sebuah seminar dengan anak-anak yang masih masa pubertas, SMP ataupun SD, kamu jelaskan, kamu sebagai legend daripada game, apa manfaat yang udah kamu terima selama kamu mau bermain game, apakah rugi ataupun untung. Anak-anak pun akan lebih percaya karena kamu lebih duluan memasuki dalam dunia game. Iya, benar. Artinya keburukan yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah ibrah, pelajaran bagi orang yang baru pemula. Kan juga bermanfaat, artinya pemain game bermanfaat. Siapa tahu di saat ia menjelaskan tentang ruginya bermain game, mungkin saja ia akan merasa, loh, kok saya cuma mengatakan pada mereka ruginya, sedangkan saya juga lebih merasakan. Kok masih main game?
Siapa tahu Mendapat dengan hal hidayah. demikian, dengan sering menegur kepada adik leting, ia akan sadar juga bahwa betapa bahaya dan ruginya main game. Nah, artinya setiap skill para pemuda bisa kita ambil, bisa kita tarik pada ranah agama. Apapun itu tentunya. Nah, jadi jangan pernah ragu untuk para pemuda untuk maju kepada garis lini yang di depan. Karena kan kata Nabi, al-Islamu biyadil fata. Islam ini kekuatannya pada tangan Hanya pemuda. anak muda ya. Buktinya sekarang, misalkan ada sebuah informasi yang tersebar di internet, yang misalkan ini contoh yang mungkin tidak ada, yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua misalkan, tapi dalam konteks Islam. Nah, yang bisa merubah framing tersebut bahwa itu sesat siapa? Iya. Orang tua tidak punya jiwa untuk merubah. Palingan hanya menambahkan informasi itu dengan menge-share. Iya. Orang tua hanya bodoh dengan menge-share. Padahal secara sistem, semakin kita share, orang semakin akan banyak yang tahu. Sehingga akan memikirkan bahwa seolah-olah itu benar. Tapi kalau pemuda punya jiwa Islam, mereka akan berpikir, Iya. oh caranya kita laporkan akun ini. Oh caranya kita ambil ustadz, jelaskan bagaimana Tuhan tidak mungkin dua. Iya. Nah dengan kaum muda, mereka bisa komen yang banyak-banyak gadget di tangannya. Kalau kita orang tua, kan hanya membahas di kedai kopi. Sehari 24 jam kita membahas tentang tersebut tidak akan merubah berita tersebut yang ada di online. Karena kita hanya merubah secara offline yang begitu kecil. Ya, berarti memang dari segi anak muda tadi memang memiliki peranan yang sangat besar tentu ya. Iya. Apalagi memang misalnya kita lihat orang tua memang hanya untuk share-share saja. Namun di sini anak muda yang memiliki konten kreator, memiliki ide untuk mewujudkan bagaimana kita bisa memframing berita-berita tadi menjadi positif gitu ya. Mungkin tunggu sedikit pesan untuk anak muda nih, untuk anak muda kita khususnya anak muda milenial untuk dari Tengku Muhammad Nur. Khususnya orang-orang Aceh. Tentunya wahai kaum muda, sekarang kalian yang sedang nongkrong, yang sedang lalai, maka nikmatilah kelalaian kalian dalam aktivitas agama. Lalai tidak pernah diharamkan. Hanya saja lalai kepada apa yang dilarangkan. Dan kalian khususnya bagi para pemuda yang asik nongkrong, ngefan di warung kopi, silahkan. Asalkan nongkrong kalian akan berubah lebih positif. Kalian akan berubah menjadi lebih baik pemikiran dan tingkah laku kalian setelah kalian nongkrong. Walaupun kalian tidak mengikut pengajian tasawuf, pengajian akhlak, pengajian ilmu fikih dan sebagainya, tapi setelah kalian nongkrong dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berwawasan, menambah kreativitas, jernihnya berpikir, dalam artian bahwa nongkrong itu membawa perubahan setelah kalian nongkrong. Makanya kita para pemuda walaupun pakaian amburadul, tapi wawasan dan ilmu itu sangat penting. Makanya Imam Al-Syafi'i mengatakan, al-lubsu akrabaka qabla julus. Ilmu itu memuliakan engkau setelah engkau duduk. Tetapi pakaian engkau memuliakan engkau sebelum engkau duduk. Artinya walaupun pakaian kita compang-camping, kita tidak dimuliakan karena tidak punya wawasan. Tetapi kalau kita punya ilmu, setelah kita nongkrong, orang akan menghormati kita dengan ilmu pengetahuan yang kita punya. Baik, Masya Allah sekali Tengku Muhammad Nur, luar biasa pesan-pesannya Tengku. Mungkin memang untuk kita bahas lebih lanjut ini sangat panjang waktunya, tapi waktu yang terbatas juga Tengku. Mungkin kita bahas lain waktu. Insya Allah. Tengku Muhammad Nur, terima kasih banyak pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi wawasan untuk meningkatkan kapasitas keimanan, khususnya saya pribadi dan juga pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak Tengku terlebihnya untuk hari ini. Dan pemirsa, inilah kebersamaan kita pada hari ini luar biasa. Begitu banyak manfaat yang bisa diambil hari ini dalam program Nuansa Iman. Dan saya tutup dengan sebuah pepatah dari Imam Syafi'i, waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan saya Ampun Aidil pamit undur diri beserta kru kerabat yang bekerja pada hari ini. Tetap di Nuansa Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.